Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu serta dimudahkan segala urusannya. Selamat datang di Mafan Story. Nah teman-teman, seperti biasa saya mau berbagi cerita, kisah, pengalaman serta pelajaran hidup yang pernah saya alami. Semoga ya, siapa tahu cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman semua yang saat ini lagi berjuang. Nah, jadi gini teman-teman, pernah nggak teman-teman itu berpikir bahwa hidup teman-teman itu seakan-akan tidak ada perubahan, ya, berpikir kritis untuk suatu perubahan tapi tidak mendapatkan titik celah ataupun peluang, sehingga hidup itu merasa resah, gelisah, pikiran kacau gitu kan. Jadi sebenarnya saya pun juga pernah ya seperti itu teman-teman. Dulu tuh saya merasa frustasi karena tidak bekerja ya, lama menjadi pengangguran. Jadi saya itu merasa minder juga ya sama teman-teman yang lain itu sudah pada punya penghasilan, bahkan sudah berkeluarga gitu kan, dikenal masyarakat itu ya produktif, sedangkan saya itu cukup tertinggal jauh lah sama teman-teman saya yang lain ya pada waktu itu. Jadi itu saya tidak tinggal diam, saya berpikir mencoba untuk mencari peluang untuk mencari suatu perubahan. Jadi saya berupaya untuk bertanya-tanya baik secara langsung kepada orang-orang yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal, dan juga dari berbagai media saya cari ilmu ya, cari jalan, cari peluang, cari inspirasi gitu. Jadi supaya saya itu mengerti saya harus bagaimana. Memang sih ya, kalau kita berada di fase itu memang sangat ini ya, gimana rasanya gitu ya, menjadi seorang yang nggak punya penghasilan itu gimana, seakan-akan kita itu menginginkan sesuatu tapi tidak bisa gitu. Kita membutuhkan sesuatu untuk diri kita tapi kita tidak punya kemampuan. Ya itu sama, dulu saya juga seperti itu. Bahkan saya untuk mencari uang 1.000 aja itu, 1.000 rupiah aja itu saya itu mencari-cari di rumah itu, di bawah tempat tidur, di atas jendela atau di sela-sela gitu kan. Sulit teman-teman, itu saking susahnya saya seperti itu. Dan saya tuh cukup gelisah lah teman-teman ya. Bertahun-tahun saya mengalami itu. Kalaupun ada job, ada kerjaan pada waktu itu, ya saya saya itu mau kerja apa aja saya mau, saya ikut. Tapi kan itu kan namanya pekerjaannya itu kan nggak panjang ya, kerjanya itu kerja musiman ya, karena saya kan ini anak kampung, anak desa gitu kan. Tahulah kalau pekerjaan di kampung itu seperti apa ya, bertani, kadang juga berkebun, kadang juga ikut proyek-proyek kecil seperti bangunan gitu kan, dan lain-lainnya lah kapasitas kampung lah seperti apa, tahulah teman-teman ya. Nah jadi saya itu hari demi hari saya itu mencoba untuk menenangkan pikiran saya dan mencari jalan gimana caranya ini saya supaya lebih baik dari sekarang. Saya itu ingin maju, jadi saya niatkan pada waktu itu saya itu kepikir maju. Dan caranya bagaimana? Caranya itu bagi saya itu harus keluar dari ruang lingkup ya, dari lingkungan sekitar. Saya harus keluar kemana? Keluar kampung ya. Akhirnya saya merantau ke kota. Tapi sebelumnya di dalam kepanikan saya itu mencari sebenarnya ada apa ini gitu, kenapa seakan-akan dunia itu nggak adil gitu ya, dunia itu nggak adil. Mereka diberi kemudahan sedangkan kita itu kok semuanya serba sulit. Sebenarnya ini ada apa gitu kan. Jadi saya melihat apa yang ada di diri saya ini, saya melihat kira-kira apa yang bisa dijadikan untuk menjadi sumber penghasilan. Saya tidak menemukan teman-teman, saya itu benar-benar tidak menemukan apa yang ada di dalam diri saya. Bakat saya, potensi saya itu saya tidak mengerti cara melihatnya itu seperti apa. Jadi suatu ketika saya itu bekerja di suatu proyek kecil, saya itu juga merasa lelah, ingin satu perubahan.
ingin lepas dari pekerjaan ini tapi mendapat kerjaan yang lebih layak tuh teman-teman, pekerjaan yang lebih layak. Dan akhirnya saya mencoba untuk melamar di satu perusahaan. Di satu perusahaan itu saya bertahan sekitar 1 tahun. Di perusahaan itu saya bertahan sekitar hampir 2 tahun teman-teman. Akhirnya saya juga menemukan titik kejenuhan pada waktu itu, dan saya berpikir ternyata saya juga nggak bisa bertahan di sini lama-lama, karena saya itu sangat paham betul kalau saya bertahan di situ saya tidak ada kesanggupan dari fisiknya ya. Kalau di perusahaan itu kan kerjanya itu memang kadang tuh 12 jam, kadang 14 jam, kadang 16 jam pada waktu itu, dan saya itu merasa fisik saya itu merasa nggak tahan gitu ya. Apalagi ruangannya itu kan terlalu dingin kan. Saya punya ada penyakit tulang, pernah patah tulang, itu ternyata rasanya tuh ngilu, nyeri gitu. Jadi saya memutuskan untuk keluar dan berharap, sangat berharap untuk suatu perubahan pada diri saya, terutama untuk pekerjaan yang layak ya, gaji yang cukup, sehingga saya tidak merasa kesulitan, kesusahan jika ingin memenuhi kebutuhan khusus pribadi aja dulu, khusus pribadi, untuk sendiri aja dulu. Saya berpikir seperti itu ya. Itu ya, akhirnya saya keluar, dan ini niat untuk bekerja di satu bidang potong rambut. Tapi kembali lagi saya melihat bakat ini sebenarnya masih sangat dangkal gitu, masih sangat dangkal, dan perlu latihan banyak, perlu praktek banyak, sedangkan saya hanya bisa cuma pakai gunting gitu loh. Jadi cuma bisa pakai gunting. Memang bakat saya ini saya sudah praktekkan, saya sudah lakukan sejak tamat SMP. Saya sering tuh motong-motongin rambut teman-teman ya pakai gunting ya, sok-sok bisa lah gitu ya teman-teman, sok-sok bisa gitu. Yang penting teman tuh senang ya. Ya terserah, kadang-kadang temen tuh ngasih sesuatu atau enggak, itu enggak masalah, yang penting saya senang. Saya senang membuat teman saya ini senang dengan cara yaitu tadi, kita buat ganteng ya, dengan ya skill otodidak lah ya, skill sangat kacau. Nah jadi saya berpikir, apa memang saya tuh harus terjun di situ atau gimana, sedangkan saya tuh kan nggak tahu kan megang mesin saya nggak tahu, taunya pakai gunting. Tapi entah kenapa saya tuh dapat kabar disuruh ke kota. Ada kerjaan untuk suruh motong rambut anak famili saya itu. Jadi saya datang ke kota Medan. Saya datang, saya praktekin, saya buat potong rambut, saya buat rapi ya, ala kadarnya lah ya, namanya juga ilmunya ilmu alam lah, bisa dibilang seperti itu. Dan jadi setelah selesai saya nginap beberapa hari, 1 hari atau 2 hari itu ya barangkali. Jadi kemudian saya meminta alat itu. Jadi saya bilang saya pinjam dulu lah ya, saya pinjam dulu untuk melatih ini supaya lebih bagus skillnya gitu. Jadi dia mengizinkan untuk dibawa alat itu pulang ke kampung lagi. Jadi saya pulang ke kampung lagi, saya bawa alat itu, kemudian saya praktekin. Saya praktek, saya panggilin tuh anak-anak tetangga ya, keponakan teman ya, yang dekat-dekat yang saya kenal, orang-orang saya kenal, orang tua juga saya praktekin. Tetap juga nggak ada kepuasan gitu teman-teman. Saya merasa tuh memang bakatnya memang perlu ada guru lah gitu ya, perlu ada mentor untuk saya tuh bisa lebih mantap skillnya. Tapi pada suatu ketika saat saya melihat di YouTube ya, di YouTube saya melihat tutorial, saya sedikit mulai paham tentang bagaimana teknik cara memotong rambut dengan benar, dan saya terapkan kepada orang yang saya panggil, kemudian saya praktek, dan akhirnya dalam durasi 1 jam itu saya bisa lakukan itu, dan hasilnya bagus. Disitulah saya timbul kepercayaan diri untuk akhirnya memberanikan diri untuk mencari kerja di dalam dunia potong rambut. Nah itu, jadi akhirnya saya bekerja, saya pergi ke kota, meninggalkan kampung. Alhamdulillah sejak saat itu ekonomi sudah semakin membaik teman-teman.
kantong saya selalu ada uang, jadi kemanapun saya tidak takut ya, karena kan yang sistem di barber ini itu sistemnya bagi hasil, dan gitu kita itu setiap hari digaji gitu kan, sesuai berapa kita dapatnya gitu. Jadi menurut saya sebenarnya kalau dulunya kita berpikir bahasanya kita tidak bisa apa-apa, kita tuh tidak punya kemampuan apa-apa, terus kita nggak tahu arah kemana kita mau melakukan apa dengan satu tujuan untuk mencari satu pekerjaan, untuk bagaimana caranya kita tuh mendapatkan penghasilan. Dan ternyata begini teman-teman, walaupun kecil atau sedikit bakat yang kita punya, kalau kita asah, maka itu akan bisa menolong kita di hari depan, di masa depan. Jadi saya sadar ternyata apa yang menjadi kebiasaan saya pada waktu itu akhirnya jadi mata pencaharian saya hingga saat ini ya. Dulu saya itu dari tahun 2014 saya itu mulai terjun ke dalam dunia barber ini teman-teman. Nah jadi teman-teman, saya cuma mau cerita, sebenarnya nggak harus teman-teman tuh jadi barber, tapi teman-teman tuh harus melihat diri dulu sebenarnya ada potensi apa dalam diri kita masing-masing. Itu pasti ada teman-teman itu, entah mungkin pandai melukis ataupun pandai menyanyi atau bermusik atau berbengkelan, menjahit dan lain sebagainya. Itu pasti ada teman-teman, dan itu kalau kita asah teman-teman, itu nanti bakal menyelamatkan kita dari persaingan kerja sekarang ini teman-teman. Jadi nggak salah teman-teman kalau misalkan ada orang yang saat ini kesulitan untuk mencari kerja. Karena apa? Ya karena dia sangat berharap jadi karyawan tuh. Dia nggak menggunakan apa yang ada dalam dirinya gitu. Ya, dan mungkin dia memang nggak mau berusaha sendiri, dia maunya bekerja gitu. Ya nggak salah sih, memang nggak salah, tapi lebih bagus teman-teman itu memang harus punya skill ya, bakat apapun itu teman-teman. Jadi perjalanan saya itu cerita sedikit dari saya sih sebenarnya, sampai berada di titik ini tuh ya begitu ceritanya teman-teman. Jadi pokoknya teman-teman tuh tetap semangat, jangan malu, jangan gengsi, apapun itu ya yang mau teman-teman lakukan. Jangan malu dikatain orang lain kalau teman-teman saat ini berada di fase terendah mungkin, ya nggak punya penghasilan, pengangguran ya, mencoba untuk bekerja kesana kemari, tapi teman-teman saat ini belum ada panggilan. Tenang aja, santai aja. Mudah-mudahan ya kalau teman-teman setelah tonton video saya ini, teman-teman mendapatkan semangat dan terinspirasi bahwasanya kita harus menyelamatkan kehidupan di masa depan kita dari sekarang teman-teman. Jadi gitu teman, jadi gitu aja ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas lagi tentang masalah perjalanan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat ya, jangan lupa bersyukur. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.